Oke boy ya, ini masih dalam konteks skill komunikasi nih ya. Gue mau lu baca kalimat ini. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Mungkin beberapa dari lo udah ada yang pernah dengar atau sering dengar. Mungkin ada juga yang enggak, ada juga yang masih asing ya sama kalimat ini. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Atau pernahnya dengar dalam bentuk kalimat yang lain yang mirip-mirip kayak gini. Contoh, kalau lo mau dihormatin orang, ya lo hormatin orang. Nah, itu kan sama kayak perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi kalau kita ingin dihormatin, ya kita harus hormatin orang. Pertanyaan gue, apakah benar kalimat ini? Ya, apakah kalimat ini eh benar gitu ya? Apakah kalimat ini benar? Ya, oke, kita coba uji ya. Nih, kita coba uji apakah kalimat tersebut benar. Contoh, tadi kan gue pakai contoh eh kalau mau dihormatin, kalau mau dihormatin, maka hormatin orang juga, ya hormatin orang lain juga. Ya, nih ya. Sekarang ini bermasalah tau. Ya, perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan itu bermasalah. Karena apa? Pertama, apa yang kita anggap, apa yang kita anggap nggak apa-apa untuk diri kita, belum tentu nggak apa-apa juga untuk orang lain. Nggak apa-apa juga untuk orang lain. Ya, misalnya gue menganggap oh nggak apa-apa ruangan ini bau durian karena gue suka durian. Lah, itu temen lo yang nggak suka durian gimana? Temen lo yang benci sama bau durian gimana? Lo nggak pikirin gitu? Nah, dalam komunikasi, ya dalam komunikasi, kata-kata ini nih, ya kata-kata ini nih nonsense nih ya, kata-kata ini nih dodol nih sebenarnya nih kata-kata ini. Ya. Perlakukan orang lain sebagaimana kita. Ini masalahnya ada di sini boy. Kita, standar itu standar kita. Perlakukan orang lain sebagaimana kitanya pengen diperlakukan. Ya, oh ya karena gue suka durian jadi ya nggak apa-apa ruangan ini bau durian gitu. Padahal ada juga orang-orang yang nggak suka durian misalnya. Nah itu mau dikemanain itu orang-orang itu? Mau lo apain itu? Artinya kalimat ini cenderung egois karena standarnya adalah diri kita sendiri. Ya ini egois nih. Ya. Nah hubungan sama komunikasi apa bang? Jadi kalau lu pakai prinsip ini dalam komunikasi, perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Misalnya ya, lu adalah seorang atasan dan lu punya anggota si A, si B, si C. Si A ini orangnya nggak baperan, karena dia hatinya keras misalnya, ya, hatinya keras. Si B ini orangnya baperan, ya, orangnya baperan. Dia hatinya lembut lembut banget hatinya ya, kayak sutra, ya, nih, dia hatinya lembut. Yang C ini orangnya marah-marah mulu, nih, marah-marah mulu, temperamental, temperamental. Si A punya sifat, si B punya sifat, si C punya sifat. Terus, ini ya, lo mau nyampain informasi, ya, lo mau nyampain informasi kayak arahan atau mungkin lo mau nyampain semacam kritik atau lo mau nyampain semacam saran gitu ya. Yang menurut lo itu adalah cara yang paling baik karena lo suka sama caranya. Jadi lu suka sebuah cara, ya, ini cara yang lu suka, lu mau terapin ke mereka bertiga nih. Ya. Jadi ada satu cara yang lu suka, lu mau terapin ke mereka bertiga. Caranya adalah
Misalnya caranya itu dengan bentak-bentak ya. Meskipun lu suka nih ya dengan cara yang bentak-bentak ya, oh iya gue suka nih cara orang yang straight to the point, dia bentak-bentak, dia apa segala macam, nggak apa-apa ya gitu. Iya elonya men, nggak apa-apa. Dan siapa lagi yang nggak apa-apa? Si A nggak apa-apa. Ya, si A lu gituin nggak apa-apa. Pertanyaan gua, kalau lu pakai cara ini ke si B dan ke si C, gimana? Berhasil nggak caranya? Ya, si B nih hatinya lembut, nggak bisa lu bentak. Si B nih baperan, otomatis pesan yang nyampe jadinya gagal untuk dia pahami ya. Yang ada dia salah tangkap. Anjir, ini atasan gue marah-marah mulu ya ke gue. Emang gue udah salah apa? Emang gue gini. Tuh, ini yang akan terjadi kalau lo pakai cara bentak-bentak yang notabene lu suka. Ketiga anggota bawahan lo yang sifatnya beda-beda. Mungkin ke si A berhasil, ke si B udah jelas nggak berhasil, dia malah salah tangkap, dia malah sedih nanti. Ke si C, lu diajak berantem anjir ya, lu ditonjok, bang bisa nyantai nggak, bahasannya jangan bentak-bentak, gitu. Nah poin gua apa, nih gue balikin lagi ya ke page yang ini. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu salah, karena apa? Karena tiap-tiap orang boy sifatnya beda-beda. Ya. Jadi sampaikanlah dengan cara yang sesuai dengan orangnya. Nah, terus berarti apa bang yang harus diperbaiki dalam kalimat ini bang? Nih, gue kasih tahu ya. Perlakukan orang lain sebagaimana, gue ganti kalimatnya ya, menjadi orang itu sendiri. Nih, ya. Kita ganti kalimatnya pakai ini. Perlakukan orang lain sebagaimana orang itu ingin diperlakukan, bukan kita. Ya. Jadi sebagaimana orang itu, bukan sebagaimana kita ingin diperlakukan ya. Karena kalau sebagaimana kita ingin diperlakukan, yang terjadi adalah ini ya. Lo dengan tabiat dan sifat bawaan menggunakan cara penyampaian komunikasi arahan yang bentak-bentak. Meskipun lu suka ya, lu nih sifatnya sama kayak A nih ya, lo orangnya kagak baperan, lo sama kayak si A. Jadi lu nyaman dengan cara penyampaian yang bentak-bentak dan straight to the point, cepet, efisien, brep gitu. Lu cocok sama caranya. Tapi hanya karena caranya cocok di lo, belum tentu cocok di B dan di C. Ya, ini yang ngebedain mana leader yang bobrok sama mana leader yang oke. Leader yang oke, ya, skill leadership yang oke itu paham boy. Cara nyampein ketiga sifat ini tuh mereka paham caranya gimana ya. Cara nyampein ke B berarti harus pakai kalimat yang ya mungkin kalimat yang rada halus lah ya, yang rada lembut gitu. Nyampeinnya juga pelan-pelan, jangan marah-marah gitu. Ya. Terus kalau ke si C ya, sampaikan dengan cara yang apa namanya? Yang nggak menyinggung dia lah gitu. Karena dia orangnya marah-marah mulu gitu ya. Sampai dengan cara yang terstruktur, sampai dengan cara yang pelan gitu. Karena kalau enggak, dia bakal salah tangkep sama niat lo nyampain informasi dengan cara bentak-bentak dengan ngeluh ngajak ribut gitu. Lu bisa ditonjok rahangnya ya sama si C. Jadi gue balik lagi ke poin sebelumnya nih, ke poin yang ini ya, bahwa yang benar itu perlakukan orang lain sebagaimana orang itu ingin diperlakukan, bukan sebagaimana lu atau kita dalam konteks ini ingin diperlakukan ya. Jadi ini bukan orang bijak ya, tapi orang lengkapin sendiri kalimatnya. Oke. Semoga lu paham ya. Ini penting di komunikasi atau di skill komunikasi karena nih gue langsung kasih contoh nyata. Oke. Semoga lu paham ya. Kalau lu nggak paham, lu ulang lagi videonya dari awal. Oke?